Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan materi moderasi beragama. Kita tahu bahwasanya moderasi beragama merupakan sesuatu yang penting yang kemudian dibawa oleh Kementerian Agama di dalam memberikan gambaran kepada warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, agar kemudian memiliki pemahaman yang mengarah kepada moderasi beragama. Hal ini dikarenakan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu alternatif terbaik di dalam kita beragama di Indonesia ini. Moderasi di dalam pengertiannya, kalau dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah ini bisa disebut dengan wasit. Makanya wasit adalah pengadil di pertandingan dan juga menengah-nengahi ketika ada perselisihan, ada pertikaian, dan juga dengan adil dia akan menggunakan wewenangnya untuk mengadili setiap apapun keputusan yang ada dalam pertandingan. Lawan kata moderasi adalah tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif, yang juga pengertiannya adalah berlebihan. Jadi dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang-orang yang memiliki sikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan juga ketentuan syariat. Jadi ketika seseorang itu melampaui batas di dalam ketentuan syariat, maka itu dikatakan ekstrim atau yang kita kenal dengan radikal. Jadi moderasi beragama itu merupakan sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu ada pada jalur yang moderat. Jadi moderat di sini dalam arti tidak berlebihan atau tidak ekstrim. Yang dimoderasi itu di sini adalah cara beragamanya, bukan agama itu sendiri. Karena agama itu sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang maha sempurna tentunya. Namun cara setiap orang di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama itu memiliki perbedaan. Sehingga kalau kita katakan bahwa Islam adalah agama yang lurus, hanya para pemeluknya lah yang kemudian membengkok-bengkokkan Islam dengan pemahaman-pemahaman yang salah tentunya. Oleh karena itu moderasi beragama bukan mengurangi nilai-nilai keagamaan, tetapi justru malah memperkaya pemahaman masyarakat kita semua, khususnya yang beragama Islam, yang begitu majemuk dengan berbagai macam keragamaan dan juga berbagai macam pendapat dan pola pikir yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ada 4 faktor yang menjadi indikator moderasi beragama itu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Bahwa bangsa Indonesia ini sudah menentukan sejak awal terbentuknya negara Republik Indonesia adalah negara yang bentuknya adalah republik dengan dasarnya adalah Pancasila. Komitmen kebangsaan ini harus diterapkan karena bagi orang yang tidak memiliki komitmen kebangsaan, maka berarti dia tidak memiliki indikasi dari moderasi beragama yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, indikator moderasi beragama adalah toleransi. Menerima, menghargai keberadaan orang lain dalam beragama. Kita harus mengetahui dan mengenal bahwa di Indonesia itu sangat majemuk. Berbagai macam suku, bangsa, bahkan agama. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai keberadaan orang lain itu. Begitu pula kita sebagai seorang Muslim harus menerima dan menghargai keberadaan agama-agama yang selain Islam tentunya. Dan kemudian kita bergerak untuk toleran, dalam artian kita memiliki sikap
untuk menghargai dan menghormati mereka yang berbeda itu. Yang ketiga, indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan. Jadi moderasi beragama itu tidak membenarkan adanya kekerasan, baik yang secara verbal maupun yang secara fisik, baik yang diucapkan oleh kata-kata maupun juga tindakan tangan, kaki, dan begitu seterusnya. Yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sehingga ada tradisi, ada kebudayaan lokal yang kemudian diakomodasi, yang kemudian dijadikan sebagai pola-pola untuk dikembangkan sebagai budaya dan wawasan kebangsaan dan akan menjadi tradisi keislaman di Indonesia. Kita semua tahu bahwa banyak tradisi-tradisi yang itu berawal dari kebudayaan yang kemudian dikembangkan dan menjadi tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Misalkan ada budaya mudik, ada budaya memakai batik, itu semua adalah merupakan bagian dari kebudayaan lokal yang itu perlu kemudian diakomodasi. Itulah merupakan indikator dari moderasi beragama. Ada 3 hal yang menjadi tolok ukur moderasi beragama. Yang pertama, kembali pada inti pokok ajaran agama, yaitu bahwa agama itu pokok ajarannya adalah nilai-nilai kemanusiaan, mengajak, menghargai, dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah kesepakatan bersama, karena keragaman itu memang kehendak Tuhan. Kita tidak bisa kemudian memilih satu kata, satu pendapat, satu suku, satu negara, nggak bisa. Karena keragaman itu adalah merupakan kehendak Allah. Sehingga manusia yang beragam itu membutuhkan kesepakatan. Karena dalam sebuah wilayah yang besar, begitu banyaknya orang yang berbeda-beda, kalau kemudian mereka tidak ada kesepakatan, maka akan jalan sendiri-sendiri. Tidak akan terwujudlah yang namanya negara, tidak akan terwujudlah namanya organisasi, yang itu membutuhkan adanya kesepakatan. Jadi inti pokok dari ajaran agama adalah bagaimana kita semua tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama itu. Sehingga kalau ada orang yang melanggar kesepakatan bersama, maka itu dianggap sebagai pengkhianat. Yang ketiga adalah ketertiban umum. Inti pokok ajaran agama adalah bagaimana manusia yang beragam itu bisa hidup bersama-sama secara tertib. Sehingga tujuan agama dihadirkan adalah agar tercipta ketertiban umum di tengah-tengah kehidupan bersama yang begitu beragam. Itulah fungsi dari moderasi beragama. Terus kemudian cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang seperti apa sih yang dianggap ekstrim atau dikatakan melebihi batas? Ada 3 cara pandang yang dianggap ekstrim. Yang pertama adalah dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai-nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena agama itu diturunkan untuk memuliakan manusia. Yang kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang atas nama agama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan-batasan ini, maka bisa dikatakan ekstrim dan dikatakan melebihi batas. Itu yang dikatakan cara pandang yang ekstrim. Terus bagaimana negara ini memposisikan diri terhadap agama? Jadi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kemudian mengadopsi agama-agama yang banyaknya itu negara itu berposisi di mana, ada di mana posisinya terhadap agama. Ada 3 ranah yang menjadi posisi negara terhadap agama. Yang pertama adalah negara menjamin kemerdekaan terhadap 2 hal, yaitu kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, negara memberi fasilitas pada agama dan tidak bisa lepas tangan terhadap hal ihwal keagamaan warga negaranya.
Negara juga tidak bisa represif dan memaksa warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Dan yang ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama, seperti misalkan ada sidang isbat untuk penentuan kapan itu memulai puasa Ramadan atau kemudian mengakhiri puasa Ramadan dengan adanya satu Syawal dan begitu seterusnya. Penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lain sebagainya. Meskipun pedoman ini ada, tetapi juga tidak bisa dipaksakan kepada pemeluk agamanya. Sehingga misalkan tadi sidang isbat, pemerintah memang mengadakan sidang isbat, tetapi tetap akan ada pembolehan kepada beberapa ormas yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan dari pemerintah melalui sidang isbat itu. Nah, untuk itu, maka moderasi beragama adalah merupakan sikap alternatif yang terbaik yang perlu kita lestarikan di bumi Indonesia ini, agar memang betul-betul agama itu mewarnai kehidupan masyarakat, khususnya adalah orang Islam. Dengan adanya moderasi beragama, pola pikir orang Islam terhadap agamanya itu akan menjadi pemahaman yang rahmatan lil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.